ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mediasi dan bagaimana sebenarnya praktek mediasi. Sobat hukum, ada yang udah tahu belum apa sebenarnya itu mediasi? Mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang dalam hal ini disebut sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan jalur perdamaian. Setelah ini kami akan menampilkan bagaimana sebenarnya proses mediasi dalam perkara cerai gugat. Berikut videonya. Register perkara nomor 320/PDTG/2024/PA Kisaran, silahkan memasuki ruangan mediasi. Baik, Bapak dan Ibu sebelumnya udah tahu kenapa dipanggil ke sini. Oke, baiklah kita mulai. Nah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya selaku hakim mediator yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran, dan di sini kita akan melaksanakan mediasi. Nah, sebelumnya di sini Bapak dan Ibu sebelum melakukan mediasi ini sudah adakah melakukan yang namanya perdamaian di antara kedua belah pihak? Belum ada. Oke, jadi bisalah kita mulai upaya mediasi ini. Boleh saya lihat Pak untuk saudara? Oke, pertama di sini mungkin kita lihat dulu dari Ibu Cicinya. Di sini dikatakan katanya Ibu Cici ini tidak tahan dengan perlakuan Bapak Fatwa dikarenakan memakai obat-obatan terlarang yakni jenis sabu. Apakah benar itu Pak? Seperti itu? Saya rasa saya tidak pernah menggunakan obat seperti itu, Pak. Karena pada dasarnya saya bekerja, pulang, apalagi jangankan menyentuh narkoba, merokok saya saja enggak, Pak. Jadi dari segi Ibu Cici bagaimana? Apakah dari mana Ibu mendapatkan sumber ini Bu? Itu sehingga Ibu memutuskan juga itu untuk melakukan perceraian ini. Saya mendengar dari tetangga Pak, dan sudah banyak ciri-ciri Pak kalau suami saya ini menggunakan narkoba. Ciri-ciri itu maksudnya gimana Bu? Apakah kayak Sifatnya berubah Pak, jarang pulang, jarang menafkahi istrinya, dan dari postur tubuhnya sudah berubah. nah jadi tanggapan Bapak Fatwa terkait hal itu bagaimana Pak? Jadi menurut saya terkait dengan perilaku saya berubah, itu kan setiap perilaku itu karena ada alasannya. Jadi bukan tergantung dari apa yang saya konsumsi, seperti yang dituduhkan istri saya menggunakan obat-obatan terlarang. Itu sama sekali tidak benar. Tapi apakah memang benar Bapak di sini katanya tidak menafkahi selama 6 bulan ya Pak? Ya, semenjak adanya pertengkaran di antara kami berdua, saya jarang ngasih nafkah karena pertengkaran itu yang kami alami cukup besar. Sampai bahkan kami tidak lagi berbicara satu sama lain. Oh, di sini saya lihat Bapak Fatwa ini tidak ingin bercerai di surat Bapak ini. Namun di sini Ibu Cici kebalikannya, ini Ibu Cici ingin bercerai. Nah, di sini saya boleh ini Pak. Di sini saya melihat Bapak dan Ibu ini sudah memiliki satu orang putri. Umurnya juga masih balita. Nah, apakah Bapak dan Ibu di sini tidak terfikir gitu? Bagaimana nanti nasib anak Ibu dan Bapak? Apakah sudah dipikirkan matang-matang? Saya tanya dulu lah, Bapak. Ya, kalau saya selaku ayah, yang pastinya butuh sosok seorang istri dan juga butuh sosok seorang ibu untuk anak saya. Yang pasti saya tidak ingin sekali melakukan perceraian. Karena pada dasarnya itu sebuah keluarga itu butuh karena adanya sosok seorang perempuan. Jadi saya mungkin tidak sama sekali niat untuk bercerai. Kalau dari Ibu Cicinya sendiri bagaimana? Saya tetap ingin bercerai Pak, karena suami saya sudah tidak menafkahi anak dari istrinya selama 6 bulan. Dan bagaimana jika seterusnya begitu? Kehidupan anak saya pasti pertaruhkan pendidikan. Jadi memang sudah tidak ada lagi kemungkinan dari sisi Ibu ini untuk rujuk kembali ke sama Bapak Fatwa ini. Iya, Pak. Kalau Bapak sendiri Pak? Ya, tentu saya sebagai memikirkan nasib anak saya juga, saya tentu mau untuk melakukan rujuk. Nah, begini Pak. Di sini juga saya melihat katanya di kertas Ibu Cici ini disebutkan katanya Bapak kurang memberikan waktu kepada mereka. Nah, di sini saya mungkin bisa memberikan solusi. Apakah Bapak bisa gitu untuk libur dulu dari pekerjaan Bapak mungkin selama 2 atau 3 hari atau mungkin seminggu lah untuk mungkin bersama Ibu Cici ini dulu gitu untuk
bisalah gitu bercengkrama ataupun membicarakan hal ini gitu Pak? Ya terlepas dari itu semua Pak, itu mungkin faktor kesalahan saya, memang saya tidak bisa membagi waktu terhadap keluarga saya, dan juga mungkin karena kesibukan saya juga. Tapi demi keluarga saya upayakan dan saya usahakan kedepannya bisa membagi waktu antara aku, istri, dan juga anak saya nanti. Nah, kalau untuk tanggapan Ibu Cici sendiri bagaimana? Tadi Bapak Fatwa ini udah mau nih katanya untuk libur sementara waktu, untuk menghabiskan waktu bersama Ibu. Nah, tanggapan Ibu bagaimana? Saya tidak bisa, karena saya sudah sangat kecewa dengan suami saya dan setelah Berarti memang sudah tidak ada lagi lah yang namanya perdamaian di sini, Bu. Baik, di sini jadi saya akan langsung saja ya Pak untuk membacakan berita acara kita, mediasi kita pada hari ini. Dikarenakan mediasi ini juga tidak dapat memaksakan, gitu, Pak. Saya juga tidak dapat memaksakan kehendak Ibu Cici ini terhadap Bapak gitu, dan Bapak juga nggak bisa memaksakan kehendak Bapak kepada Ibu Cici, dan saya juga tidak punya kuasa di situ untuk melakukan keputusannya. Nah, dari sini saya akan membacakan berita acaranya, dan kemudian nanti akan saya sampaikan berita acara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama, dan nanti akan dibacakan putusannya pada tanggal 15 Juli 2024 ini Pak. Dan nanti dimohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk hadir pada pengadilan itu, dikarenakan ini merupakan momen penting lah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak dan Ibu cukup ya untuk sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan mohon maaf juga dikarenakan tidak dapat menyatukan kembali lah Bapak dan Ibu. Ya, di sini saya ucapkan